Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah kita aplikasi komputer perkantoran atau SPSS pada minggu ke-6. Nah, pada minggu lalu kita sudah belajar bagaimana cara menggunakan SPSS untuk melakukan Independent Sample T-Test. Jadi melakukan uji T untuk sampel yang saling bebas. Nah, kemarin kita sudah belajar bagaimana cara untuk melihat apakah ada perbedaan rata-rata hasil produksi antara laki-laki dan perempuan ya. Nah, kemarin kita sudah melakukannya dengan cara mengklik Analyze, kemudian Compare Mean, lalu pilih Independent Sample T-Test. Jadi kemarin untuk tes variabelnya ini hasil produksi, jadi kita ingin melihat rata-rata hasil produksinya. Nah, kemudian grouping variabelnya, baru kita masukkan jenis kelamin, kita define grup 1, kemudian grup 2 nya 2. Jadi berdasarkan kita menggrupkan jenis kelaminnya, lalu kita continue, kemudian kita oke kan. Nah, jadi kemarin kita sudah belajar bagaimana cara membaca hasil output SPSS. Nah, untuk output ini yang Independent Sample T-Test ini kita save as. Jadi file save as. Nah, di sini kita simpan output underscore independent ya. Nah, ini kita simpan save karena setiap operasi nanti outputnya berbeda ya. Oke, kita simpan, lalu kita close saja outputnya. Nah, kemudian kita lanjutkan pada materi kedua untuk uji komparasi, yaitu uji T untuk sampel berpasangan atau pair sample T-test. Nah, jadi di sana ada dua sampel berpasangan. Jadi sebuah sampel itu dengan subjek yang sama namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda. Jadi misalnya hasil produksi karyawan sebelum dan sesudah training. Oke, ini kita perbesar sedikit. Nah, misalnya ini berikut ini disajikan data hasil produksi selama 1 minggu dari 15 karyawan inting pada sebuah perusahaan rokok sebelum dan sesudah training. Ya, jadi sudah ada datanya. Oke. Nah, sekarang kita ingin melihat apakah ada perbedaan hasil produksi sebelum dan setelah training. Oke, kita inputkan dulu. Oke, nah kita definisikan dulu variabelnya. Jadi sebelum training. Nah, desimalnya kita nolkan. Kemudian ininya measurnya kita pilih scale. Kemudian setelah training. Ya, desimalnya kita nolkan juga. Measurnya kita ganti ke scale. Oke. Nah, kemudian kita masukkan datanya di sini sebelum dan setelah. Oke. Oke, kalau sudah, kita Ctrl S dulu, kita simpan. Oke, tunggu dulu. File, kita save ya. Nah, kemudian kita akan melakukan uji T untuk sampel berpasangan atau pair sample T-test. Nah, jadi di sini kalian pilih Analyze, kemudian Compare Mean, lalu kita pilih yang pair sample T-test. Oke,
Nah, jadi di sini kita masukkan sebelum, ya, kemudian variabel 2-nya itu setelah. Nah, jadi cukup mudah. Jadi kita hanya menggunakan satu pasang ya, yaitu sebelum dan setelah. Lalu oke. Nah, jadi ini dia statistiknya, yaitu rata-ratanya untuk data yang sebelum training itu hasil produksinya 1238,33. Nah, kemudian untuk rata-rata setelah training 1490,87. Nah, kalau secara kasat mata di sini kita terlihat ada perbedaan ya. Nah, tapi untuk memastikannya maka kita perlu melakukan uji statistik. Nah, ini korelasinya 0,125, tapi kita belum belajar dulu ini. Nah, kita langsung lihat per sampel testnya. Nah, jadi di sini, nah ini mean difference-nya ya. Jadi data sebelum dikurang dengan data setelah. Jadi rata-ratanya inilah diperoleh rata-rata selisihnya ya, untuk data sebelum dikurangi data setelah. Nah, kemudian kita lihat seperti biasa, kita cukup melihat signifikannya karena kita menggunakan SPSS. Namun kalau mau melihat T hitungnya juga boleh. Jadi ini T hitungnya min 7,793. Jadi silahkan kalian lihat berdasarkan T tabel. Tapi kalau untuk SPSS cukup lihat signifikannya. Jadi di sini kita lihat, kita peroleh P value-nya. Nah, jadi output ini kita copy, kemudian kita paste di Microsoft Word, Ctrl V. Nah, maka dia dalam berbentuk tabel ya. Jadi outputnya dalam bentuk tabel, kita copy. Nah, namun jika ingin mengkopinya dalam bentuk image ya, maka ini kita klik kanan lalu copy as. Nah, lalu kita pilih image. Nah, oke. Lalu kita klik kanan, lalu di sini di paste-nya itu kita pilih yang image ya. Nah, ini dia. Jadi silahkan kalau kalian nanti memindahkan, kalian pilih mau image atau mau dalam bentuk tabel. Silahkan kalian sesuaikan dengan kebutuhan ketika kalian nanti menulis skripsi. Nah, ini adalah statistiknya. Jadi kemudian kita copy lagi yang hasil ujinya. Kita copy. Oke, nah kelemahannya kalau misalnya yang dalam bentuk tabel, kita ini ya, mengatur ukurannya susah. Kita coba kita copy lagi dalam bentuk image, klik kanan, copy as, lalu image, kita pilih image. Nah, kalau image kita mengecilkannya mudah ya, tinggal tarik saja sudut-sudutnya. Nah, ini dia. Nah, jadi untuk uji T sampel berpasangan, jadi handle-nya itu selalu memuat kesamaan ya, jadi tidak terdapat perbedaan ya. Jadi Hanol selalu mengatakan tidak terdapat perbedaan ya, tidak terdapat. Nah, H1-nya oke. Nah, ini dia. Atau dalam bentuk kalimat matematis, sebenarnya Hanolnya itu insert equation. Oke. Nah, jadi sebenarnya kalau dalam kalimat
matematis itu adalah ya, mu sebelum tidak terdapat perbedaan. Oke, jadi sama dengan mu setelah. Jadi ingat, H0 selalu muat tanda kesamaan. Jadi mu sebelum sama dengan mu setelah. Oke. Nah, kemudian untuk H1-nya, mu sebelum tidak sama dengan mu setelah. Oke ya. Nah, ini dia kalau dalam bentuk kalimat matematisnya. Oke. Nah, jadi tolak H0 jika P value atau sig-nya itu kurang dari alpha. Nah, kurang dari alpha. Nah, biasanya alfanya itu kita pakai 0,05 atau 5% ya. Nah, sekarang kita lihat, kita peroleh di sini P value-nya itu adalah 0,00 ya. Nah, ujinya itu dua arah atau dua ekor, karena di sini kita lihat H1-nya itu tidak sama dengan. Berdasarkan hasil uji SPSS diperoleh P value-nya atau sig-nya itu sama dengan 0,000 ya. Nah, sedangkan ini adalah kurang dari alpha. Ini kita copy saja. Ya. Ya, jadi dia kurang dari alpha, maka maka H0 ditolak. Oke. Nah, jadi sehingga ya, karena H0-nya ditolak berarti kita mengambil H1. Sehingga karena H0-nya ditolak maka kita mengambil H1. Nah, kemudian ini Microsoft Word-nya kalian save. Di tes. Oke, analisisnya ya. Oke, save. Nah, kemudian outputnya ini kalian save as juga, file save as. Nah, jadi output, nah independennya kita ganti dengan pair. Oke, kita save. Oke, silahkan dikerjakan. Jadi ada SPSS-nya, jadi kalian ada input datanya. Ini kalian simpan juga, oke. Nah, kemudian ada outputnya untuk yang per sampel test. Kemudian ada analisisnya. Oke, ada 3. Silahkan kalian kerjakan. Untuk pertemuan minggu ke-6 cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.